Ada podcast lagi masalah inovasi pendidikan ya Pak. Yang luar biasa lagi, luar biasanya Bapak Ibu, 2021 kita memulai laboratorium inovasi, 2022 hanya satu tahun ini Bapak Ibu. Kabupaten Sorong sudah dinobatkan sebagai salah satu daerah terinovatif di Indonesia. Unik, daerah tertinggal. Hanya satu tahun itu Bapak Ibu. Maka saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, coba carikan di Indonesia ini daerah tertinggal yang dalam satu tahun bisa mengubah dari merah menjadi terinovatif itu di mana? Selain Sorong. Jadi Sorong ini luar biasa. Ada lagi kehebatan Sorong yang berikutnya. 2021 sebagai daerah terinovatif untuk kategori daerah tertinggal, 2023 masih bisa mempertahankan sebagai daerah terinovatif di Indonesia. Coba Bapak Ibu, kalau saya paparkan data-data seperti itu, Bapak Ibu merasa bangga nggak dengan Sorong? Seharusnya Bapak Ibu bangga, sangat bangga. Dan Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau tahun 2024 nilainya menjadi turun, apa perasaan Bapak Ibu sekalian? Merasa bersalah, bersedih, berdosa, atau seperti apa? Jadi, tanggung jawab kita untuk tahun 2024 dan seterusnya itu jauh lebih berat daripada capaian yang sudah kita raih di tahun 2022 dan 2023. Itulah sebabnya tahun ini kerennya Kabupaten Sorong lagi. Tahun ini dilakukan kembali laboratorium inovasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun ini targetnya bukan lagi mempertahankan predikat sebagai daerah terinovatif di kategori daerah tertinggal. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Marice. Beliau mengatakan 2024 kita sudah bertarung dengan semua kabupaten yang jauh lebih maju di Indonesia. Dan kita yakin kita tidak akan kalah Bapak Ibu. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Pasal 6 tentang inovasi daerah. Pertama, bentuk inovasi daerah untuk peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua, dalam tata kelola pemerintah daerah meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. 3. Pelayanan publik meliputi proses pemberian layanan barang dan jasa publik serta inovasi jenis dan bentuk barang dan jasa publik serta bentuk inovasi daerah lainnya. Para narasumber dan peserta yang berbahagia, Laboratorium Inovasi atau Labinov dirancang sebagai wadah untuk menghasilkan ide-ide dan pengetahuan baru melalui tahapan sosialisasi, internalisasi, kombinasi, dan internalisasi yang berkembangkan dari metode proses sosial innovation menjadi metode 5D. Metode tersebut merupakan tahapan proses laboratorium inovasi yang terdiri dan menginspirasi mengambil kebijakan untuk maju, mau berinovasi dan mau menggalang dukungan bentuk inovasi atau drum up sport, menggali ide-ide inovasi untuk mewujudkan visi atau impiannya atau disebut diagnosis, merancang rencana aksi inovasi yang komprehensif, desain, melaksanakan inovasi secara fokus dan konsisten, deliver,
dan menyampaikan proses dan manfaat inovasi kepada stakeholder atau lingkungannya. Display, mendokumentasi proses inovasi dan hasil inovasi documentation. Para narasumber peserta yang berbahagia, akhirnya saya menegaskan kegiatan laboratorium inovasi atau Labinov ini menjadi sarana pembelajaran seluruh perangkat daerah atau PD untuk terus berinovasi, dan bagi tim Labinov Sorong sebagai wahana melakukan program pendampingan, asistensi dan fasilitasi guna mendorong dan menumbuh kembangkan kesadaran, semangat dan aksi nyata inovasi di Kabupaten Sorong. Harapan kita semua dengan basis inovasi inovatif bukan melakukan program kegiatan rutinitas dan asal jalan. Ya, ini sudah selesai. Saya untuk bagaimana kita melakukan suatu proses. Di situ ada perencanaan dan kemudian diolah, dirancang secara baik sehingga menghasilkan output yang baik. Kalau lab itu salah menganalisa, maka terjadi masalah ke depan. Jadi terima kasih untuk Ibu Bapeda, Pak Iban dengan teman-teman juga yang hadir di sini, para kepala distrik yang ikut juga, ada dari puskesmas, dari sekolah. Di perencanaan itu, permasalahan terbesar dari perencanaan itu tidak punya rencana. Justru itu masalahnya kita. Justru dengan adanya Labinov, kita bisa merencanakan sesuatu dengan baik. Karena saya pikir inovasi bukan datang pikir tiba akal, tapi bisa direncanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, kemudian pada hari ini kita menghadiri drum up. Setelah di drum up nanti sama Pak Tri, kita mulai hari ini sampai besok sampai lusa kita akan ada des. Kalau di urutan kita seperti itu, kita harapkan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Artinya ada dari LAN, ada juga kami dari BSKDN yang siap membantu mencarikan solusi apapun. Solusi nggak perlu lama-lama ya Pak Kepala Badan Kepegawaian, nggak lama-lama, tadi ngobrol 5 menit solusinya dapat. Yang penting kita mau, yang penting kita mengerti, yang penting kita bisa juga mengajak teman-teman yang lain itu juga berinovasi. Mungkin itu sekilas. Ibu. Mari kita bersaing dalam kategori kabupaten kota terbaik dalam IGA Award. Semoga pergumulan kita semua, ya Tuhan buka jalan dan kita bisa sampai ke tahap tersebut. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kerja keras kita semua, pimpinan OPD, para staf, bahkan komitmen dari pimpinan dalam hal ini kepala daerah. Bapak Ibu yang 1, 2, 3. Kegiatan Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong secara resmi.